Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi di Tafsir Al-Misbah mengenal surat At-Taubah. Bagaimana kabar Anda pemirsa? Semoga puasanya juga semakin lancar, kita semua diberi keberkahan dan juga masih diberi keselamatan hingga akhir nanti. Seperti biasa pada hari ini insya Allah kita akan membahas ayat lanjutan yang kemarin. Pada pagi hari ini kita akan bahas ayat 124 hingga 129. Makna dari apa yang terkandung dalam surat ini tentunya akan disampaikan langsung oleh yang punya rumah, yaitu Bapak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, saya kesini bawa tamu saya seperti biasa. Iya. Mereka dari Living Quran dan Arab Academy. Boleh diceritakan sedikit sekilas mengenai Living Quran itu apa? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam. Living Quran itu sebuah alternatif kurikulum yang dikembangkan oleh para dewan pakar di Pusat Studi Al-Quran. Kurikulum pendidikan agama Islam untuk level TK, prasekolah, bahkan prasekolah sampai SMA. Seperti kita coba untuk mengenalkan anak-anak dan remaja bagaimana Islam itu secara bertahap dan menyeluruh dengan pendekatan-pendekatan yang relevan dengan kehidupan anak-anak maupun remaja, sehingga mereka bisa melihat Islam itu adalah agama yang memang untuk diterapkan, bukan hanya untuk dipelajari saja. Seperti itu. Baik Pak, kita akan dengarkan uraian Bapak. Baik. Ayat 124 hingga 129. Baik, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun. Ini begini, ini punya hubungan dengan bahasa Arab. Al-Quran itu sangat fasih, memilih kata-kata yang sesuai, bukan saja yang sesuai dalam timbangannya, dalam akhirnya, tetapi sesuai dengan maksud yang ingin diungkapkannya. Dia begitu indah dan begitu dalam sehingga orang-orang yang mendengarnya terpesona. Bahkan kalau dia mempercayainya, terbuka wawasan-wawasan baru baginya ketika dia mendengar ayat-ayat Al-Quran. Orang yang sekedar memahami dengan baik bahasa Arab, pesonanya berhenti pada keindahan redaksinya. Sedangkan orang yang percaya itu terbuka wawasannya sehingga imannya bertambah, pengetahuannya bertambah. Kita barangkali di Indonesia banyak yang terpesona hanya pada lagunya, gitu, dan berhenti di sana. Nah, dulu zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masyarakat Mekah yang demikian fasih, faham susunan kalimat yang indah dan tidak indah, begitu mendengar Al-Quran mereka terpesona. Tetapi mereka berbeda dengan orang-orang yang beriman, tidak bertambah keimanan mereka, tidak bertambah pengetahuan mereka. Maka di sini orang-orang munafik ingin mengejek. Maka mereka berkata, siapa di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya ayat ini? Ya toh? Seakan-akan mereka ingin berkata, enggak ada yang tambah imannya, kami tidak tambah iman kami dengan turunnya ayat ini. Dia dilanjutkan, adapun orang-orang yang percaya, maka turunnya ayat-ayat Al-Quran itu menambah keimanan mereka, bahkan mereka itu menyambutnya dengan gembira. Kita ingin berhenti di sini. Sebenarnya kalau kita ibaratkan Al-Quran itu sebagai cahaya, dan memang Al-Quran juga adalah cahaya. Cahaya itu bukan dia yang menentukan objek itu kusam atau mengkilap. Cahayanya sama, tetapi bahan itu sendiri yang menjadikan dia terlihat kusam atau jadi Al-Quran itu dalam konteks interaksinya dengan manusia, dia
menyesuaikan diri dengan sikap manusia terhadapnya. Kalau manusia itu membuka diri, dia limpahkan cahayanya. Kalau dia menutup diri, dia tidak bisa masuk. Kira-kira seperti besi dan martil. Kalau besinya panas bisa dibentuk besinya itu dengan dipukul. Tapi kalau dingin, betapapun Anda memukulnya dia tidak bisa. Atau seperti botol, kalau Anda membuka mulut botol itu dengan besar, banyak air yang masuk. Kalau tidak, dia tidak masuk. Nah, demikianlah sikap orang-orang yang tidak percaya pada Al-Quran. Ada keindahan bahasanya, tuntunan-tuntunannya itu pasti menyentuh orang yang ingin percaya. Dan pasti tidak akan menyentuh orang yang acuh, yang tidak ingin percaya. Itu yang dimaksud dengan ayat kita ini. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, bisa jadi dengki, bisa jadi iri hati, bisa jadi keraguan yang enggan dia hilangkan, maka penyakit itu adalah kotoran. Tetapi kalau Al-Quran dia tidak sambut dengan baik, maka semakin kotor hatinya. Rijs itu adalah kekotoran jiwa. Mereka tidak najis dari segi fisik, tapi jiwanya kotor, sehingga turunnya Al-Quran itu menjadikan mereka bertambah sakit, dan pada akhirnya mereka akan mati dalam keadaan kafir. Saya kira kita lanjutkan nanti. Oke. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena kajian ini akan kembali setelah yang satu ini. Tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Ada saja ujian, boleh jadi ujian, boleh jadi bencana, itu salah satu tujuannya adalah menyadarkan manusia. Pemirsa, kembali lagi di Tafsir Al-Misbah mengenal surat At-Taubah. Orang-orang yang sakit, yang di hatinya ada penyakit, tidak akan bisa menerima ayat-ayat Allah dengan baik. Bahkan mungkin dia akan semakin sakit hatinya ketika mendengar ayat-ayat Allah. Apa yang dimaksud dengan ayat ini tentunya akan disampaikan langsung Bapak. Orangnya Pak, silakan Pak, kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan. Allah sebenarnya tidak langsung mengabaikan orang-orang yang tidak mau menerima itu. Allah memberi aneka peringatan, Allah memberi aneka contoh, agar mereka mau kembali, mereka mau sadar. Ayat berikut ini menyatakan, ala yarawna annahum yuftanuna fi kulli 'amin marratan aw marratain. Tidakkah mereka menyadari bahwa mereka itu diberi cobaan, diberi ujian setiap tahun sekali atau dua kali. Kita semua begitu. Ada saja ujian, boleh jadi ujian, boleh jadi bencana. Itu salah satu tujuannya adalah menyadarkan manusia. Penyakit itu salah satu tujuannya ingat kembali kepada Tuhan. Nah, mereka itu, firman Allah, tidakkah menyadari, tidakkah memperhatikan bahwa setiap tahun minimal ada sekali atau dua kali. Bisa juga Anda, kalau saya berkata sekali atau dua kali, bisa juga kita fahami sekali, dua kali itu dalam arti beberapa kali. Tergantung. Tidakkah mereka itu menyadari, melihat bahwa mereka itu senantiasa diberi cobaan, diberi ujian, diberi peringatan setiap tahun sekali atau dua kali. Namun summa, ini dalam bahasa Arab summa itu kan artinya kemudian, tetapi ada jarak waktu, ya. Nah, kemudian setelah waktu yang lama pun mereka enggan bertobat, bahkan walahum yazakkarun, bahkan enggan mengingat atau menarik pelajaran. Jadi di sini kalau kita mau cari-cari yang salah siapa nih?
saya sendiri. Sudah diberi tuntunan, ini begini, ini begini, ini begini, enggan menerima. Dikasih peringatan, dikasih ini, masih enggan bertobat, bahkan enggan menarik pelajaran. Itu baru kembali lagi ayat kita berbicara. Idza ma unzilat suratun nadhara ba'duhum ila ba'd. Nah, ini tadi saya katakan masyarakat Arab itu paling faham tentang keindahan Al-Quran. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan Sayyidina Abu Bakar itu diberi perlindungan, kebebasan untuk menganut agama Islam karena memang beliau tokoh sebelumnya, tapi dengan syarat jangan baca Quran di depan umum karena mempengaruhi jiwa. Nah, orang-orang musyrik, tokoh-tokoh musyrik ini menyadari ini indah sekali, dia tahu keindahannya, maka mereka sembunyi-sembunyi pergi mendengar bacaan. Nah, ini ayat. Jadi ada yang sembunyi-sembunyi, dia ke sana, ada temannya yang lain datang, loh kok kamu di sini? Kok kamu di sini? Nah, maka mereka berkata, wa idza ma unzilat suratun. Kalau ada surah, kumpulan ayat-ayat yang turun, sebagian mereka melihat kepada temannya yang lain. Hal yarakum min ahad. Adakah seseorang yang lihat kamu dengar-dengar ini? Karena kalau mereka menampakkan kepada masyarakat umum bahwa mereka terpesona, mereka ini bisa menjadi daya tarik yang lain untuk memahami Al-Quran, untuk mempelajari. Hal ya, summan sarafu. Lalu setelah kalau masing-masing tidak ada, oke deh, masing-masing kita jalan sendiri, jangan kita bersama-sama. Summan sarafu sarafallahu qulubahum. Allah membiarkan hati mereka juga berpaling. Bi annahum qaumun la yafqahun. Itu disebabkan, kita lihat, karena mereka itu adalah orang-orang yang tidak mau mengetahui secara mendalam. Mau ambil kulitnya saja. Itu kan dalam bahasa Arab, fi'il mudhari' kan itu bisa berarti continuous, secara terus menerus, bisa juga berarti mau. Fulanun yunjid, dia mau ke najat, itu dalam bahasa Arab. Yafqahun, mereka itu tidak mau untuk memahami secara mendalam. Dzalika bi annahum qaumun la yafqahun. Nah, melihat sikap mereka seperti ini, Allah tidak mau memaksa orang. Nabi pun tidak mau memaksa, diperingatkan itu. Maka Allah berfirman kepada semua manusia, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Saya tadinya merenung tentang ayat ini. Saya lihat begini, ada perbedaan antara laqad ja'akum dengan walladzi ba'atsa fil ummiyin. Ba'atsa itu berarti mengutus. Allah mengutus kepada masyarakat ummiyin. Yang berperanan di situ siapa? Allah yang mengutus. Di sini Al-Quran melukiskan Nabi bahwa bukan datang kepada, telah datang kepada kamu, bukan itu. Telah mendatangimu, untuk memberi gambaran bahwa tidak ada jarak antara Nabi dengan mereka. Karena kalau dia berkata ilah kan ada jarak ya. Telah datang kepada kamu, tidak. Ini ayat berkata telah mendatangimu. Seakan-akan Nabi itu tidak memasang jarak antara beliau dengan masyarakatnya. Dan dia sendiri yang aktif datang. Sebelum dia menjadi rasul, dia sudah aktif dalam masyarakat. Nah, dia itu berarti ada potensi dalam diri Nabi yang begitu besar untuk dapat berinteraksi dan memberikan tuntunan kepada masyarakat. Potensi inilah yang dilihat oleh Allah yang menjadikan beliau diangkat menjadi rasul. Laqad ja'akum rasulun. Baru dia katakan min anfusikum. Rasul itu dari diri kamu sendiri. Dia bagian dari kamu. Kalau beliau bagian dari kamu, pasti dia mengenal kamu. Dan mestinya
Kamu mengenal dia karena dia bagian dari kamu. Dia mengetahui detak-detik jiwa kamu. Itu anfus. Itu sebabnya dalam kehidupan suami istri Allah berfirman, apa itu? Ja'alakum min anfusikum azwaja. Dia jadikan dari diri kamu pasangan kamu. Supaya pasangan ini menyatu dengan pasangannya, sehingga mengetahui, merasakan detak-detik jantungnya, merasakan penderitaannya, merasakan kegembiraannya. Rasul, Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kata ja'a, kita bicara lagi nih bahasa Arab ya. Ja'a itu kan fi'il madhi ya. Kata kerja masa lampau. Oke, past tense. Itu menunjukkan sudah lama datangnya. Sudah berlalu kedatangan itu. Nah, ini isyarat bahwa kalau beliau sudah lama, sudah datang, itu berarti tidak lama lagi akan pergi. Karena yang datang pasti pergi. Itu sebabnya ada ulama berkata, ini akhir ayat yang turun dalam Al-Quran. Ini akhir. Walaupun pendapat itu tidak didukung oleh banyak ulama, tetapi mereka semua sepakat mengatakan ini salah satu ayat yang terakhir turun. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Saya kira kita lanjutkan nanti. Oke. Pemirsa, Pak Qurais akan melanjutkan kembali uraiannya. Setelah yang satu ini, tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Hanya engkau yang saya cintai, itu beda dengan saya mencintaimu. Saya mencintaimu, saya cinta yang lain juga. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah mengenal surat At-Taubah. Allah selalu memberikan pintu taubatnya untuk siapapun. Bahkan Allah memberikan cobaan dan ujian agar membuat kita semua sadar. Namun Allah tidak akan memaksakan kehendaknya pada kita semua. Mari Pak, kita lanjutkan lagi uraian kita. Surah At-Taubah ini berbicara banyak tentang kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh umat Islam. Di situ ada perang Tabuk, ya. Di situ dalam perjalanan udara panas, bekal kurang. Sebelumnya ada uraian tentang pemutusan hubungan Allah dengan kau. Jadi ada gambaran tentang kesulitan, penderitaan. Nah, ayat ini terus melanjutkan, kita kembali. Azizun alaihi ma'anittum. Rasul ini sangat berat dia rasakan penderitaan kamu. yakni apa yang kamu alami selama ini, gangguan musyrik, berdakwah yang semua itu kesulitan, dia sadari bahwa itu adalah kesulitan dan beliau itu merasa berat hatinya kamu mengalami penderitaan itu, tetapi itu diterima karena itu adalah kemaslahatan buat kamu. Baru dia katakan harisun alaikum, itu ada di tanwin itu dalam bahasa Arab, bunyi on itu menunjukkan besar, ajrun azim, pahala yang besar, agung, kitabun karim, satu surat, itu biasanya on. Jadi di sini azizun, sangat berat, harisun, amat sangat ingin engkau memperoleh kebaikan, dan terhadap orang-orang mukmin beliau itu amat kasih dan penyayang. Baru dia katakan fa in tawallau, kalau mereka tidak mau terima ini, maka katakan, jangan paksa dia, jangan teror dia, tapi ucapkanlah hasbi Allah, cukuplah Allah bagi saya. Yang penting saya jalankan tugasku, cukup Allah bagiku. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah, tidak ada penguasa bagi alam raya ini kecuali Dia. Tidak ada yang menguasai hidup mati seseorang, kemaslahatan yang diterimanya atau mudarat yang terhindar darinya kecuali bersumber dari Dia. Alaihi tawakkaltu, kepada Allah saja. Ya, takdimil maf'ul ya. Didahulukannya kata kepadanya saja saya bertawakal. Dia tidak berkata saya bertawakal kepadanya. Sama halnya kalau Anda berkata
hanya engkau yang saya cintai, itu beda dengan saya mencintaimu. Saya mencintaimu, saya cinta yang lain juga. Tapi hanya engkau. Ya kan? Di sini dikatakan hanya kepadanya aku berserah diri, dan dia adalah Tuhan yang memiliki singgasana yang maha agung. Ini surah kita, silakan. Baiklah, pasti banyak pertanyaan, tapi saya akan berikan kesempatan satu pertanyaan dulu, silakan. Terima kasih. Yang saya ingin tanyakan adalah ilustrasi Bapak tadi yang mengatakan bahwa Al-Quran sebagai kitab petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, manusia juga mempunyai potensi di dalam dirinya, mau menerima atau tidak menerima. Bagaimana Pak hubungannya dengan firman Allah yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia inginkan? Terima kasih. Bagus. Satu hal dulu dalam memahami Al-Quran, Anda tidak bisa hanya melihat pada satu ayat. Dia punya kaitan dengan ayat yang lain, apalagi dalam mengambil kesimpulan. Ya kan? Nah, kita ambil dulu ayat firman Allah misalnya. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka menyimpang, Allah, kalau diterjemahkan ya, Allah menjadikan hati mereka menyimpang. Tidak, terjemahannya itu keliru. Ketika mereka menyimpang, Allah membiarkan hati mereka menyimpang. Jadi bukan menjadikan hatinya menyimpang. Fi qulubihim maradun fazadahum. Sudah sakit, diberi peringatan, tidak mau ini, maka Allah menambah penyakitnya. Itu sistemnya. Dia sudah sakit, tidak mau minum obat. Tambah penyakitnya atau tidak? Tidak. Di sini summan sarafu, mereka berpaling, maka Allah membiarkan hati mereka berpaling. Jadi kalau begitu, ketika saya membaca Yahdi man yasha, dia memberi petunjuk siapa yang bisa Anda berkata siapa yang menghendaki. Yasha fa'ilnya bisa manusia, bisa Tuhan, bisa juga saya katakan dia memberi petunjuk siapa yang menghendaki untuk memperoleh petunjuk, karena dia tidak mau paksa. Ya kan? Jadi salah satu kemampuan yang dianugerahkan Allah kepada manusia adalah silahkan pilih. Man sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Jadi harus dikaitkan ke sana. Kalau tidak, ya udah, Anda tidak salah kalau berdosa, memang Allah yang mau begitu. Nah, itu tidak. Saya kira jelas ya. Baik, bisa kita lanjutkan ayat kita, Pak? Kita lanjutkan. Kalau kita ingin melanjutkan ayat kita ini, kita ingin berkata begini. Fa in tawallaw, ada hal lagi yang saya ingin jelaskan. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu. Alaihi tawakkaltu. Aku berserah diri kepadanya. Yang pertama, beliau berserah diri itu sebelum berusaha atau berusaha dulu? Kalau begitu jangan berserah diri sebelum berusaha. Itu nanti iqilha tsumma tawakkal, ya kan? Ikat dulu untamu baru kamu tawakal. Itu satu. Jadi tidak ada tawakal sebelum upaya berakhir. Ini sudah saya terangkan, sudah saya ini, dia tidak mau. Yang lain yang saya ingin garis bawahi menyangkut ayat kita ini adalah faqul hasbiyallah. Ucapkanlah hasbiyallah. Ini salah satu ayat yang Allah perintahkan kita untuk mengucapkan seperti itu. Itu sebabnya ada anjuran untuk membaca hasbiyallah, hasbiyallah, hasbiyallah. Bahkan siapa yang membaca itu ada anjuran membacanya 7 kali. Paling tidak sehari, sehingga hatinya akan selalu lapang, hatinya akan selalu itu. Karena ini salah satu ayat yang mengatakan hasbiyallah. Ya toh? Oke. Yang lain yang saya ingin garis bawahi, di sini ada kata Raufur Rahim. Rauf dan Rahim itu dua di antara 99 nama Tuhan yang diperkenalkan. Iya. Tidak ada seorang nabi pun yang menyandang dua sifat Tuhan kecuali Nabi Muhammad.
tidak ada nabi. Nabi Ibrahim menyandang Halim, Awwahun Halim. Kalau Nabi Muhammad, beliau Rauf sekaligus Rahim. Tentu saja sifat Rauf dan Rahim yang beliau sandang itu tidak sama, tidak serupa dengan sifat Rauf dan Rahim Tuhan. Namun karena kapasitasnya berbeda, kualitasnya berbeda, tapi ini puncaknya pada diri seorang manusia atau makhluk. Saya kira itu. Keistimewaan apa lagi yang dipunyai oleh Nabi Muhammad, Pak, selain itu? Oh, terlalu banyak selain dari itu. Tidak ada orang yang Allah bersumpah demi hidupnya kecuali Nabi Muhammad. La umruka, demi hidupmu. Terlalu banyak. Itu kita bisa bahas dalam 2-3 episode sekaligus. Baiklah. Saya akan berikan kesempatan pada yang lain untuk bertanya. Mohon bersabar. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Kami akan segera kembali lagi. Yadullahi fauqa aydihim. Tangan Tuhan di atas tangan mereka. Tuhan punya tangan atau tidak? Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah mengenal surat At-Taubah. Pada segmen ini saya akan berikan kesempatan tamu kita untuk bertanya ya Pak ya, karena banyak pertanyaan. Oh, silakan boleh sambil sebelum imsak, silakan. Yang ingin bertanya dulu boleh, saya mulai dari Mbak Dul. Sambil minum nggak Pak? Pak Quraisy, saya ingin menanyakan surat At-Taubah ayat 129. Di situ ada kata-kata arsy, Pak Quraisy. Digambarkan beberapa tafsir bahwa terbuat dari emas, zamrud dan sebagainya, kekuasaan Allah kemahakuasaan Allah diterangkan di situ. Bolehkah kita, berhakkah kita untuk menafsirkan dan menggambarkan seperti apa yang kita imajinasikan posisi arsy itu? Sedangkan di dalam ayatnya bahwa yang gaib itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Bagus. Kalau kita ingin menggambarkan arsy sedang dia gaib, semua penggambaran kita itu salah. Ya kan? Tidak mungkin. Jangankan arsy, saya tidak kenal satu orang, terus saya ingin lukis dia. Bisa enggak? Oh, saya tidak kenal, saya tidak pernah lihat dia. Manusia saja begitu, apalagi sesuatu. Tetapi, kalau saya ingin memahaminya, boleh jadi bisa. Ada firman Allah, itu Allah bersemayam di atas arsy. Istawa alal arsy. Dulu Imam Malik ditanya, beliau berkata, istawa itu dari segi bahasa kita tahu apa artinya bersemayam. Arsy itu kita tahu apa artinya, yaitu singgasana. Tetapi maknanya apa, kita tidak tahu. Dan Anda tidak perlu bertanya tentang itu. Nah, itu satu jawaban. Sekarang pun akhirnya ada yang menjawab. Kita ambil satu contoh yang lain. Yadullahi fauqa aydihim. Tangan Tuhan di atas tangan mereka. Tuhan punya tangan atau tidak? Nah, dia jawab, Tuhan punya tangan, tetapi tangannya tidak seperti tangan makhluk. Bagaimana? Saya nggak tahu. Itu satu jawaban. Nah, jawaban yang lain begini. Bahasa terkadang menggunakan suatu kata dengan makna majazi, makna metafor. Si A duduk di kursi yang empuk. Tidak diartikan tempat duduk ini yang empuk, tapi punya kedudukan yang baik, ya kan? Itu mengalihkan. Begini juga dengan arsy. Ada yang memahaminya, karena tidak semua orang puas dengan berkata, itu kita tidak tahu itu. Maka upaya-upaya dilakukan untuk merasionalkan ini. Arsy itu, orang yang duduk di singgasana itu adalah penguasa mutlak, ya toh? Jadi Allah yang memiliki singgasana alam raya ini, Allah adalah penguasa mutlak. Saya kira itu maknanya. Okay. Tidak ada yang baik. Pertanyaan berikutnya, Mas. Terima kasih. Yang saya ingin tanyakan adalah jumlah terakhir daripada ayat 128, yaitu Raufun Rahim.
Bapak jelaskan dalam tafsir Al-Misbah perbedaan kedua kalimat ini. Rauf dari kata ra'fah yang artinya kelemah lembutan dan kasih sayang, mempunyai arti yang sama dengan kata rahim yang berasal kata daripada ar-rahmah. Akan tetapi ketika kelemah lembutan dan kasih sayang itu lebih atau melimpah ruah, dia akan berbeda dengan rahmah. Salah satu perbedaannya adalah bahwa kata ra'fa ini hanya diberikan kepada orang-orang yang beramal saleh, sedangkan ar-rahim diberikan kepada semua makhluk. Begitu tulisan Bapak gitu. Apa perbedaan kedua kata ini jika dihubungkan dengan lafaz dalam basmalah Ar-Rahman Ar-Rahim, bahwa Rahman hanya ditujukan kepada atau ditujukan kepada seluruh umat, sedangkan Rahim hanya ditujukan kepada umat Islam. Terima kasih. Saya kira Saya jawab sebentar ya. Terlalu sulit pertanyaan Anda. Oke, saya jawab sebentar. Baiklah, sabar dulu ya Mas kalau begitu. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali lagi setelah yang satu ini di Tafsir Al-Misbah. Kalau dia rahmat, dia lihat ini butuhnya berapa. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Kita akan, Bapak boleh menjawab pertanyaannya, apa bedanya Rauf dan Rahim tadi? Ya. Silakan Pak. Baik. Ini bahasan, ya memang saya ada singgung di Tafsir Al-Misbah soal Rauf dan Rahim. Mari kita lihat. Rauf yang pertama, itu adalah rahmat yang mencapai puncaknya. Jadi Rauf, ra'fah lebih tinggi dari rahmat. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menetapkan bahwa janganlah orang-orang yang wajar dihukum, menjadikan kamu memberinya ra'fat. La ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Tapi beri dia rahmat, jangan beri dia ra'fat. Yang kedua bedanya, ra'fat itu adalah anugerah kasih sayang yang saya limpahkan kepada orang yang punya hubungan dengan saya. Sedangkan rahmat itu bisa ditujukan kepada orang yang tidak punya hubungan dengan saya. Saya rahmat kepada binatang, saya rahmat kepada ini, tidak ada hubungan saya dengan dia. Kalau rafat punya hubungan. Allah melimpahkan rahmat kepada seluruh makhluk. Hubungan dia dengan Allah baik atau tidak baik. Tapi dia hanya melimpahkan rafat kepada orang-orang yang berhubungan baik dengan dia. Itu dua. Yang ketiga, rafat itu biasanya adalah limpahan rahmat sesuai dengan kapasitas si pemberi. Saya beri Anda contoh. Seorang anak kecil saya berikan, saya sodorkan kepadanya toples ini. Silahkan ambil. Dia akan ambil sesuai genggaman tangannya. Tapi kalau saya berkata, dia berkata, ambilkan saya. Yang mana lebih banyak? Yang saya ambilkan. Ra'fat dilimpahkan oleh si pemberi sesuai dengan kapasitasnya. Tetapi rahmat diberikan kepada yang diberi sesuai kebutuhannya. Beda kan? Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam rauf terhadap orang-orang yang punya hubungan dengan beliau. Dia limpahkan sedemikian banyak kasih sayangnya kepada mereka, rafatnya kepada mereka. Anda bersalawat, Anda teladani dia, itu banyak yang Anda diberikan karena Anda punya hubungan, sekaligus apa yang diberikan Nabi itu sesuai dengan kapasitas Nabi yang begitu besar. Ada orang kaya mau kasih Anda uang, kalau dia rahmat, dia lihat ini butuhnya berapa nih. Oh, dia kasih ini cuma butuh 1.000 perak, ini cuma butuh 10.000, sesuai kebutuhan, itu rahmat. Tapi kalau rafat,
saya punya uang banyak, kasih aja dia 1 juta. Ya kan? Itu bedanya ra'fat dengan rahmat. Bahwa ada ulama berkata rahim itu di akhirat. Sebelum sampai ke sana lagi, ra'fat itu ditujukan oleh Rasul kepada orang-orang yang berhubungan, dan rahim itu ditujukan kepada orang yang tidak punya hubungan dengan beliau. Nah, jadi mencakup. Nah, memang ada ulama yang berkata bahwa Rahman itu pelimpah rahmat di dunia, Rahim itu pelimpah rahmat di akhirat. Itu satu pendapat. Ada pendapat lain seperti pendapat Syekh Muhammad Abduh, Rahman itu pelimpah kasih, Rahim itu sifat kasih. Baik kasih itu. Jadi sifatnya, saya berkata, dia dermawan. Itu sifatnya. Dia gagah. Itu sifat zatnya. Tapi memberi, ada yang menjadi sifat Anda, tapi Anda tidak bisa beri dia. Dia bangsawan. Anda bisa beri kebangsawanan Anda kepada dia? Tidak. Saya kira itu bedanya. Yang ingin ditekankan di sini bahwa Nabi itu sangat kasih kepada orang-orang yang mempunyai hubungan baik dengan beliau. Sangat melimpahkan sedemikian banyak, tapi yang tidak punya hubungan pun beliau tetap rahmat kepadanya. Saya kira jelas. Kita lanjutkan pada kesimpulan kita pada hari ini, Pak. Iya, kita punya kesimpulan hari ini. Baik, kita baca di Al-Duaf kesimpulan kita. Akhir. Ayat 102. Ya, 124. Yang pertama, pengaruh Al-Quran lebih banyak ditentukan oleh objek, dalam hal ini manusia. Al-Quran adalah cahaya, suatu bahan terlihat mengkilap atau kusam atau bening, bukan disebabkan oleh cahaya, tapi masing-masing tergantung dari sifat dan posisi bahan itu. Apakah ia memantulkan, menyerap, atau mentransmisikan cahaya. Cahaya menembus bahan-bahan yang transparan, sedang bahan yang sifatnya tidak tembus pandang akan menahan cahaya. Karena itu, buka hati Anda, buka pikiran Anda. 2. Salah satu cara Allah menyadarkan manusia agar mau bertaubat adalah dengan menjatuhkan ujian atau cobaan. Kita pun kalau mau lulus harus diuji dulu ya. Mau naik tingkat harus diuji dong. Itu cobaan atau ujian itu antara lain berupa bencana alam atau penyakit atau apa saja yang dirasakan sebagai musibah. Itu dialami tidak hanya sekali dalam setahun tapi dapat berkali-kali. Yang ketiga, Allah memalingkan hati seseorang untuk menerima kebenaran jika yang bersangkutan enggan menerimanya. Dia memalingkan kalau dia enggan menerima. Kata dia manusia ini adalah makhluk yang begitu tinggi kedudukannya sehingga dia diberi kebebasan. Kita tidak seperti benda tak bernyawa, kita tidak seperti alam raya. Kita manusia, kita diberi kebebasan. Jika demikian, paling tidak yang dituntut pertama kali adalah sikap netral, bukan sejak semula a priori menolak. Ini yang Anda tanyakan tadi. Sejak semula dia sudah katakan ini salah. Netral. Kita anggap ini, saya selidiki ini benar atau tidak, dan objektif. Yang kelima, penganjur kebaikan hendaknya mengenal masyarakat yang menjadi sasaran dakwahnya. Anda harus kenal dia. Bagaimana Anda mau pergi berdakwah, mengajak orang berzakat di tengah orang miskin? Tidak benar dong. Bahkan mengetahui detak-detik jantung mereka, merasakan getaran jiwanya, serta prihatin atas kesulitan mereka, dan selalu berusaha mengantar mereka menuju kesejahteraan lahir dan batin. Itu seorang yang berdakwah. Jadi harus merasakan itu. Saya kira itu kesimpulan. Baik, alhamdulillah selesai sudah uraian kita pada hari ini. Surat At-Taubah ini sudah selesai. Berhubunganlah dia dengan ayat yang pertama yang berbicara tentang pemutusan hubungan, tentang perjanjian, dan akhirnya diserahkan kepada masing-masing untuk ini. Untuk berserah kepada Allah. Saya kira itu. Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih banyak waktunya sudah
sharing sama kita semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan sukses. Amin. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita sudah membahas akhir dari surat At-Taubah. Insya Allah besok jika kita masih diberikan kesempatan, kita akan membahas surat lain yaitu surat Yunus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.